Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Masih kita di dalam itsbatu sifatillah ta'ala inda ahli sunnah, penetapan sifat-sifat Allah azza wa jalla menurut ulama ahli sunnah wal jamaah dari kalangan as-salaful awail, ulama-ulama salaf terdahulu dan sesudah mereka dari ahli sunnati wal jamaah. Sekarang kita ambil ucapan al-Imam Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah ini adalah salah seorang ulama Syafi'iyah. Ya, beliau punya kitab namanya Kitabut Tauhid. Apa kata beliau? Al-imanu bi jami'i sifatir rahman. Ya, mengimani semua sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Mimma wasafallahu bihi nafsahu, sesuai dengan apa yang Allah sifati untuk dirinya. Fi muhkami tanzilih, dalam Al-Qur'an. Yang mana Quran la ya'tihil batil, dia tidak ada kebatilan dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri. Karena apa? Tanzil min hakimin hamid, dia turun dari yang maha bijaksana. Jadi ahlus sunnah mengimani semua sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Wa bima sah, demikian juga mengimani sifat-sifat Allah yang sahih dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih yang dibawakan oleh ahlul adl, orang-orang yang adil, orang-orang yang terpercaya, mausulan yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh lebih dari itu para jamaah. Sebagaimana kata Imam Ahmad, wala natajawazul Qur'an was sunnah, jangan melangkahi Al-Qur'an dan hadis dalam menetapkan sifat-sifat Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian perkataan Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmati kalian, kata beliau, di antara sifat orang beriman yang berada di atas kebenaran, tasdiqul athar as-sahihah, membenarkan hadis yang sahih, wa talaqqiha bil qabul, terima, wa tarkil i'tirad 'alaiha bil qiyas, jangan menentangnya menggunakan qiyas, wa muwadha'atil qaul bil ara'i wal ahwa, jangan membuat-buat, menentangnya dengan buat-buatan manusia, dengan pendapat dan hawa nafsu, jangan. Ini sifat orang beriman yang benar para jamaah. Benarkan Quran dan sunnah, ya, atau benarkan hadis yang sahih, terima dia dengan lapang dada, jangan pakai kias maupun pendapat dan hawa nafsu. Fa innal iman, karena yang namanya iman itu tasdiqun, pembenaran. Wal mu'min, namanya orang beriman, wal musaddiq, yang percaya. Ya, kalau Allah sudah mengatakan dirinya demikian, ya percaya saja, itu namanya orang beriman. Jangan lagi diolah pakai akalnya. Oh, kalau dia di atas berarti dia memerlukan tempat. Oh, berarti dia berada di atas satu arah. Padahal Allah itu ya tidak berada di penjuru angin katanya. Nah, ini semuanya akal semua itu. Cukup dengan dalil para jamaah. Allah di atas, layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan makhluknya. Selesai. Tidak usah repot. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke akal, waduh bahaya sudah. Kita nggak ketemu, dia nggak ketemu. Kita nggak nyambung, dia lebih nggak nyambung. Tapi kalau dalil, terima atau tidak, nah ini dia, selesai. Terima, beriman. Tidak diterima, ya keluar dari Islam. Ya, selesai. Baik. Maka pantas Imam Syafi'i rahimahullah taala sudah saya bawakan, tapi nampaknya tidak dibawakan di sini. Ya. Apa kata beliau? Allah memiliki nama-nama dan sifat yang dibawa dalam Al-Quran dan diberitakan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Siapapun mendengarnya dari makhluk ini telah tegak dalil Al-Quran kepadanya, sahih sabda Nabi terhadapnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kalau diselisihi maka dia kafir. Nah, berbeda dengan yang jahil kata beliau. Baik.
Jadi namanya orang beriman itu yang percaya. Ya. Mana lebih percaya, kata Allah atau kata orang? Ya. Kalau di atas berarti ini sifat makhluk, sifat baharu katanya. Inilah semuanya kata makhluk semua ini, bukan kata Allah. Ya. Kalau dia di atas, oh berarti apa? Dia perlu tempat. Ya. Ini kata siapa ini? Kata makhluk, buang dia. Ya, man takallama bighairi dalil fambidan kalama. Siapa berbicara tanpa dalil, buang ucapannya. Ingat ucapan Imam Syafi'i, ya, semua perkataanku yang menyelisih hadis yang sahih, fadribu qawli ardal haid, lempar perkataanku di belakang tembok itu saut sanad. Ya, buang kalau bertentangan dengan hadis. Ya, taib. Fala wa rabbika la yu'minun. Allah berfirman tentang orang beriman itu, maka sekali-kali tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu hakim dalam masalah yang mereka pertengkarkan. Kemudian tsumma la yajidu fi anfusihim harajan, tidak merasakan sempit di dada mereka terhadap keputusanmu, dan mereka menerima dengan lapang dada. Aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di atas langit. Man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. I'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia sudah beriman. Kemudian juga Nabi bersabda, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama. Apa kalian tidak percaya kepadaku sementara aku ini kepercayaan yang di atas langit? Kemudian perkataan siapa? Zainab, ya, zawwajakunna ahalikunna, istri-istri Nabi, ya, kalian itu dinikahkan oleh bapak-bapak kalian. Wa zawwajanillah min fawqi sab'i samawati, aku dinikahkan oleh Allah dari atas 7 langitnya. Ini perkataan yang sudah jelas-jelas. Ya, baik. Maka dikatakan oleh beliau, fa min alamatil mu'minin, tanda orang beriman, an yasifullah bima wasafa bihi nafsahu, dia sifati Allah itu sesuai dengan apa kata Allah. Wa bima wasafa bihi rasuluhu, dan dia sifati Allah itu sesuai dengan yang disifati oleh Rasul. Mimma naqalathul ulama, yang dibawakan oleh para ulama, wa rawahu thiqat, diriwayatkan oleh perawi-perawi terpercaya, ya, alladzina humul hujjah fima rawahu minal halal wal haram, mereka menjadi hujjah, ya, riwayat mereka dalam masalah halal haram, masalah sunnah dan athar. Wala yuqalu fima sahhan Rasulullah kaifa, dan tidak boleh kita mengatakan terhadap riwayat yang sahih dari Nabi, bagaimana dia di atas kalau begitu. Ya. Walima, kenapa? No, kenapa? Kan di sini sepertiga malam, di Mekah belum. Tidak perlu. Bal yattabi'un wa la yabtadi'un. Orang beriman itu ikut saja, jangan buat-buat. Wa yusallimun wa la yu'aridun. Terima saja, jangan menolak, jangan menentang. Terima, Wa yataqayyanun wa la yashukkun wa yatayaqqanun. Mereka yakin, tidak ragu. Wa la yartabun, tidak ada raib sama sekali. Sudah, selesai sudah para jamaah, aman sudah. Ya, tapi kalau mengatakan Allah turun ke langit dunia sepertiga terakhir malam, ini kan Indonesia sepertiga terakhir malam. Nanti kan kalau di Mekah kan beda sepertiga terakhir malam. Nah, aundi, yo, kita pakai kalau pakai akal masuk akal. Berarti Allah itu tidak pernah di atas, dia turun terus. Ya. Ini apa? Akal. Ya. Pakai akal. Dalil mengatakan turun sepertiga terakhir malam, turun sudah. Tidak usah tanyakan kenapa, bagaimana. Ya. Tidak ada, kalau di sini begini, kan di sana bagaimana? Tidak perlu, bagi Allah itu sudah. Ya.
Karena Allah Azza wa Jalla akan berbuat sesukanya, sekehendaknya. Dan kita sudah imani surat Yasin itu loh. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Percaya kita itu para jamaah. Baik. Kemudian Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah berkata, wala yajuzu an yusafa Allah subhanahu illa bima wasafa bihi nafsa. Tidak boleh kita menyebutkan bagi Allah sifat kecuali Allah sebutkan dirinya itu dia punya sifat. Awasafahu bihi rasuluh. Tidak boleh kita sebutkan Allah punya sifat kecuali kalau Rasul menyebutnya itu punya sifat. Wa dzaka idza tsabatal hadits. Kapan? Kalau hadisnya sahih, walam yabqa syubhatun fi sihhati, enggak ada keraguan kesahihan hadisnya. Fa amma ma ada dzalika min riwayatil ma'lulah, adapun kalau riwayatnya lemah, ada penyakit, wa turuqul wahiyah, jalurnya semuanya lemah, fala yajuzu an ya'taqida fi dzatillah subhanahu, enggak boleh kita yakini itu adalah sifat Allah, itu zat Allah, ma yujudu fiha bittifaqil ulama lil athar, ya, yang mana kalau tidak ada kesepakatan tentang kesahihan riwayat tersebut. Ini dia cara Ahlus Sunnah para jamaah. Cara paling mudah, cara paling gampang. Ada dalil sahih, terima. Tidak ada dalil, jangan mainkan akal. Allah di atas. Bagaimana caranya? Stop. Nggak ada dalil. Ya, masa Allah Azza wa Jalla di atas? Ya, jangan bilang masa, Allah yang mengatakan demikian. Ini paling gampang sudah para jamaah. Ya, kalau kita berbicara akal, Bapak punya akal, saya juga punya akal. Bapak mengatakan demikian, saya tidak mengatakan demikian, tidak sepakat kita. Sekarang ini loh ayat ini, sepakat tidak kita ayat ini apa tidak? Kalau sepakat ayat ini bahkan 7, beriman apa tidak? Beriman tak saya, tapi bukan begitu maksudnya. Dari mana engkau tahu kalau bukan begitu maksudnya? Akal sudah lagi bermain. Jadi orang beriman, sami'na wa ata'na. Saya kira demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kaum Khawarij apal Quran padahal dia sesat? Tidak ada ya korelasi hubungan kalau dia sesat nggak boleh hafal. Ya, nggak ada itu. Ya, dan ini menunjukkan mudahnya Al-Quran. Ini menunjukkan mudahnya Al-Quran, siapapun bisa menghafalnya. Ya, tetapi ingat, membaca itu bukan sekedar membaca, menghafal itu juga bukan sekedar menghafal, tapi apa? Faham makna dan diamalkan isinya. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana caranya kiat kita supaya melakukan sunnah di tengah minoritas melakukan bid'ah? Ya terus belajar, ya terus belajar, jangan memancing apa fitnah. Allah Ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan. Ya, ini dulu syar'i dulu. Ya salah begitu syar'i. Jadi ketika istrinya pulang, dia marah-marah karena kita ngaji, kasih dia penjelasan. Ini yang saya aji, ini yang saya pelajari, supaya bisa berbuat baik, supaya bisa meluruskan istri, supaya bisa mengajak istri kepada surga. 2, 3, 4, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, semakin merajalela, bawaktuna nyalin bendera. Wah, tidak ada masalah, tapi perbaiki dulu supaya semakin banyak yang sunnah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah doa di salah tahajud? Boleh berdoa, namun tidak ada doa. Tapi boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sebagian dipercaya, sebagian tidak dipercaya. Ini namanya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sama artinya tidak percaya. Tidak percaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana pernak-pernik bayi banyak yang bergambar hewan bernyawa, jarang yang polos.
Kita carikan, berusaha cari yang polos. Ya, wallahu taala ala wa alam. Saya pernah diundang teman walimah akikah, besok Jumatannya di sini sudah. Setelah selesai Jumatan ada walimah di rumah. Datang katanya. Besoknya kita Jumatan sana tapi nggak ada kata-katanya, sepi terus. Orang yang ngajak ke rumah juga nggak ada. Jadi malu kita. Ya kalau nggak ada ya pulang, selesai. Apa yang harus direpotkan? Ya. Jadi kita ini sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, wa idza qila lakum irji'u farji'u. Kalau disuruh pulang ya pulang dengan senang hati. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah berdoa antara azan dan iqamah tanpa mengangkat tangan? Boleh, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, silakan, ada lagi pertanyaan? Lanjut. Ada masalah dengan kedok nih jari imam. Masalah dengan kedok jari imam. Nah, dari bersab italwe nih Ustaz. Bersab italwe. Nah, ada ngena kedok, ada ngena buta. Ya kena tamar dosa nih. Jadi makmumnya mengatakan kepada imamnya, imam kedok, imam buta, ya kata merdosa, dosa. Karena ini termasuk apa? Ya, kalau dia jauh dari kita ini termasuk ghibah. In kana fihi faqad irtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Kalau dia ada padanya itu ghibah, kalau dia tidak ada itu namanya dusta. Kecuali sekarang banyak imam kita, ya, imam yang mana itu loh yang kedok-kedokan itu. Nggak ada cara lain untuk mengenal dia kecuali itu, baru boleh. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, halo. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Bengkulu. Silakan pertanyaannya. Pertanyaan besok kan tanggal 9 10. Nah, iya. puasa surah itu di tanggal berapa itu? Baik, ditunggu jawabannya. Mohon jawabnya. Asyura, otomatis Asyura dari kata asyarah, tanggal 10. Tetapi ya Nabi SAW ketika dikasih tahu, ya Rasulullah, itu hari diagungkan juga oleh orang-orang Yahudi. Maka langsung Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin, sekiranya aku punya umur tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Jadi puasalah 9, 10. Boleh juga 11. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Iya, pertanyaan begini Pak Ustaz. Saya mengenai keutamaan membaca surah Pak Ustaz. Seperti surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, dan surat Al-Mulk. Apa keutamaan kalau bacanya? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Halo. Baik, apa keutamaan membaca Al-Waqiah? Tidak ada. Apa keutamaan membaca Rahman? Tidak ada. Apa keutamaan membaca Al-Mulk? Membaca Al-Mulk setiap malam, ini disebut oleh para sahabat hiyal mani'ah, akan mencegah dari azab kubur. Ini yang sahih. Ya, adapun baca Al-Waqiah tiap malam supaya menghilangkan kemiskinan katanya. Coba aja baca tiap malam, tidak akan kaya. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Jambi. Dari Jambi, silakan. Nah, pertanyaannya, dari mana asalnya itu sifat 20 yaitu agama? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, apa hadis apa Quran? Baik, dari mana asalnya sifat 20? Sifat 20 asalnya dari ahli kalam. Loh, kan ada dalilnya, iya, tapi itu hasil olahan otak dulu baru dicarikan dalil. Ahlus sunnah dalil dulu baru sifat. Ahli kalam sifat dulu baru carikan dalil. Nah, ini dia. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut, Abu. Lanjut. Masalah hitam ini tauhid ini atau bedang dalil. Kalau kita
orang Islam ini tidak ada tauhidnya keluar dari Islam. Wah jelas wah tak tahu oke. Ya halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan pertanyaannya. Ini dari Merangin Jambi Ustaz. Iya. Ada imam di masjid tempat saya bermakmum, dia sekali azan Ustaz. Jadi pas dia qomat, wahadu Allah Ustaz. Pakai waw dia Ustaz. Dia sering nyalakan orang, salah azan pakai asyhadu katanya kan, pakai alif. Jadi bagaimana caranya imam seperti itu Ustaz? Dia nyalakan orang, tapi dia yang salah. Baik. Bagaimana katanya imam menyalahkan orang dia yang salah? Ya harus sama-sama belajar berarti. Ya, yang salah belajar, yang menyalahkan juga harus sama-sama belajar. Wallahu taala ala wa alam.